Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Riba Krisis Center semuanya. Jumpa lagi dengan kami ya di dalam video kita kali ini, yaitu membahas tentang jadi untuk Sobat Riba Krisis Center ketahui semuanya bahwa merek Riba Krisis Center ini sangat mengikuti pergerakan dengan Riba Krisis Centernya. Nah, sehingganya banyak sekali pihak-pihak yang mendompleng ketenaran merek Riba Krisis Center. Alhasil Riba Krisis Center dijadikan sebagai sarana bisa kita bilang jualan, jualan properti atau jualan macam-macam Jadi buat Sobat RCC semuanya, kali ini kita ingin menginfokan dan juga ingin menyampaikan kepada Sobat Riba Krisis Center apa yang akhir-akhir ini masuk pengaduan kepada kami, gitu ya Pak ya. Dan ini nyata dan memang ada beberapa pengaduan korban-korban yang merasa terkecoh masuk ke misalnya ke medsos kami begitu, yang malahan minta menuntut kami yang bertanggung jawab seperti itu, yang mana itu ternyata bukanlah kami yang melakukan dan itu terdapat banyak sekali korban Jadi berdasarkan pihak-pihap yang sudah berkomunikasi dengan kami menginfokan bahwa mereka adalah korban dari suatu penjualan di sini yang terjadi itu adalah penjualan unit properti. Nah, di situ karena ada penggunaan merek Riba Krisis Center di dalam brosur-brosurnya, alhasil si para korban ini mengira itu adalah kami gitu. Riba Krisis Center. Nah, jadi untuk itu Sobat Riba Krisis Center semuanya pada video ini kita akan membahas, dan mungkin Sobat Riba Krisis Center bisa mendengar langsung dari Pak Ahmad Taufik sebagai founder Riba Krisis Center, karena beliaulah yang langsung dihubungi oleh para korban gitu. Nah, mungkin silakan Pak Ahmad Taufik silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Rusda. Jadi teman-teman, kita ingin menjadikan contoh yang menimpa terhadap merek Riba Krisis Center Ini istilah merek juga baru muncul setelah kita sadar bahwa memang apa yang kita lakukan meskipun diawali dengan keinginan supaya keikhlasan tetap terpelihara tetap saja ada atribut-atribut yang harus dijaga supaya tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Oleh karena itulah kemudian kami mempatenkan secara merek. Di samping memang saya kira kalau bicara soal kekayaan intelektual atau produk yang teman-teman miliki hasil dari buah pikir teman-teman memang secara merek atau katakanlah hakinya memang harus dipakai didaftarkan supaya itu tidak menjadi klaim dari pihak lain Nah, bercerita tentang apa yang terjadi pada Riba Krisis Center, Bu Rusda Bu Melani juga dalam hal ini sebagai LBH RCC, saya kira ini perlu saya singkat bahwa ada pihak yang awalnya datang kepada kami untuk minta di branding produknya, lalu kemudian juga aktif dalam kepengurusan, tetapi ada komitmen-komitmen yang tidak terpenuhi yang membuat kesepakatan penggunaan nama RCC kemudian kita batalkan. Tapi karena yang bersangkutan sudah terlanjur merasa menjadi pengurus barangkali, terus lalu menggunakan nama itu untuk berjualan betul-betul untuk berjualan, dan itu sampai hari ini tidak ada kompensasi apapun. Dan saya juga agak aneh kenapa sejak yang bersangkutan bergabung sampai hari ini nama RCC masih tetap melekat di sana Jadi betul-betul memang dipakai untuk berjualan, dan akhirnya kami hanya mendapatkan komplainnya saja ketika memang produk itu lalu kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi konsumennya. Kami baru tahulah mereka mengadu ke medsos kami, terjadi bahwa mereka tahunya RCC lalu mereka bertransaksi dan ternyata tidak sesuai yang mereka inginkan, lalu karena tahunya RCC lalu kemudian pengaduannya ke RCC juga Makanya sekarang saya kira apa yang terjadi ini mungkin akan kita sikapi dengan rencana ini kalau delik pidana dan perdatanya kan saya kira bisa langsung masuk tapi mungkin nanti saya akan sering berkonsultasi supaya mungkin hal ini bisa diselesaikan dengan pendekatan yang mungkin lebih sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
barangkali cerita sedikit Bu Rusda ya. Ya, jadi sobat sisi semuanya ya perlu juga kami infokan bahwa terhadap Riba Crisis Center yang sudah didaftarkan mereknya itu sudah terlindungi ya, sudah terbit sertifikatnya, baik itu di kelas organisasi, di kelas manajemen kayak gitu ya, di kelas edukasi pelatihan seperti itu. Nah itu sudah terlindungi. Nanti teman-teman sobat sisi semua yang bisa melihat di pangkalan data kekayaan intelektual, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual seperti itu. Namun ya kali ini yang menjadi topik inti dari video kita kali ini adalah bahwa sewaktu terjadinya pendomplengan atau penggunaan ya merek tanpa izin ini ternyata itu nyata gitu. Kenapa undang-undang melarangnya? Ternyata itu nyata. Sudah lahirlah korban yang terkecoh begitu ya. Dan itu korbannya nggak tanggung-tanggung ya lumayan gitu. Dan ini berdasarkan informasi yang kita dapat itu tersebar di beberapa provinsi, dan ini di satu provinsi aja tersebar di beberapa kota begitu. Nah ini cukup menjadi keresahan bagi kami di sini gitu ya kan, karena tentunya akan komplainnya di kita ya di sini ya kan, dan kita sama sekali tidak menggunakan itu. Tentu ini perlu kita luruskan dan perlu kita sikapi, dan video ini salah satunya yang bisa kami inikan. Nah mungkin ada beberapa langkah yang mungkin sobat sesi perlu ketahui ya, apa contoh yang bisa kami ambil. Mungkin nanti di sini juga ada Bu Melani ya kan sebagai Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Riba Crisis Center. Silakan Bu Melani. Ya, jadi untuk menyingkapi permasalahan ini ya kita mungkin tidak hanya diam saja ya, tentu kita memberikan suatu wadah lah untuk para korban yang mengalami kerugian, dan juga tentu ada harapan yang tidak tercapai ya ketika ada keinginan memiliki sesuatu tapi ternyata kita sudah membayarkan sejumlah uang ternyata barangnya nggak ada gitu ya. Nah tentu itu menjadi concern kita juga untuk membuka poskonya Pak Taufik ya. Jadi kita buka poskonya. Nah teman-teman nanti sahabat sekalian yang merasa dirugikan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum yang menggunakan merek ya Riba Crisis Center, sehingga teman-teman merasa memiliki harapan ya dengan adanya merek tersebut, atau seolah-olah ini ada jaminan gitu ya, jaminan dari lembaga yang bernama Riba Crisis Center ingin memiliki properti yang bebas dari riba gitu, yang ingin dapat hunian ya, tidak hanya sekedar rumah ya Pak ya. Nah jadi akhirnya ternyata tidak tercapai apa yang diinginkan. Nah kita buka wadahnya, kita buka posko untuk bisa menampung keluhan tersebut ya. Tentu kita juga tidak mau tutup mata saja dengan persoalan itu. Kenapa? Karena ini membawa nama baik dari RCC sendiri ya. Kita tidak mau nama yang sudah dibangun, merek yang sudah digagas dan kemudian juga sudah memiliki brand tersendiri, komunitas tersendiri, akhirnya justru tercoreng oleh perbuatan-perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berintegritas tentunya ya. Jadi kita akan sediakan poskonya. Nanti teman-teman bisa lihat kemana akan dihubungi, apakah itu by WA ataupun telepon, via telepon seperti itu. Ya, terima kasih Bu Melani. Jadi begitu ya sobat RCC semuanya. Nah, mensikapi ini nanti dari LBH Riba Crisis Center akan membuat posko pengaduan di beberapa daerah ya, di beberapa daerah. Nah, sebagai wujud karena memang komplain ini sangat banyak sekali ya kan, dan kami tentu berusaha untuk mewadahi ya kan. Tentunya RCC sendiri jadi korban juga sebenarnya ya Pak Taufik ya. Jadi korban ya kan, karena tentunya dengan hal seperti ini cukup menyita perasaan yang ini juga ya Pak Taufik ya. Ya kan, akhirnya merek ini disalahgunakan gitu ya kan, atau bahkan fungsi
pendirian SCC sendiri juga tersalahgunakan gitu ya Pak ya. Nah mungkin saya tambahkan sedikit informasi Sobat SCC semuanya. Bahkan terkait penggunaan merek tanpa izin ini, untuk Sobat SCC ketahui, Majelis Ulama itu pernah mengeluarkan fatwanya yang menyatakan dosa, menyatakan itu haram loh kalau kita menggunakan merek orang lain tanpa izin. Ya, jadi Sobat SCC ya kan, jangan khawatir, silakan nanti mungkin Pak Taufik dan teman-teman juga kami di sini bisa insya Allah mensupport para teman-teman semuanya yang sudah terlanjur ya atau menjadi konsumen di suatu properti ya kan, bisa menghubungi kami nanti ya Pak Taufik ya. Ya, nanti kita akan sampaikan nomor telepon dan alamatnya ya Pak Taufik. Boleh. Gitu. Gimana Pak Taufik, ada yang ini kan? Ya itu tadi kalau bicara tadi kita mau perangi riba gitu kan, riba adalah salah bentuk akad muamalah yang Allah larang gitu ya, tetapi kemudian melakukan dengan cara yang Allah larang juga, tadi melakukan kezaliman gitu ya, ya memang terus apa yang mau dicari kan begitu. Jadi saya kira kita harus bersikap adil bahwa kejujuran kita dalam tadi ingin bebas dari riba harus diikuti oleh kejujuran kita untuk mengikuti larangan-larangan yang memang juga harus kita perhatikan, salah satunya tindak kezaliman, penggunaan merek tanpa izin ini gitu kan. Jadi dari MUI juga sudah memfatwakan kita selalu bersandar kepada fatwa bebas riba, tapi fatwa yang berkenaan dengan kezaliman itu kalau tidak kita perhatikan kan jadi kelihatannya sama saja. Jadi saya sangat berterima kasih karena memang ini agak melegakan Bu Musda, Bu Melani gitu ya, setelah sekian lama ya, kalau tidak salah ini berlangsung sejak 2018 Bu. Iya. 18 gitu ya, hampir seumuran perkenalan kita juga gitu Bu. Iya. Gitu. Itu aja dari saya Bu. Iya. Oh ya, Sobat SCC semuanya, jadi dalam kesempatan ini kami juga menginfokan permasalahan ini secara aspek hukum juga sudah kami kaji ya detail demi detailnya, dan memang potensi-potensi adanya pelanggaran hukum, adanya tindak pidana, baik itu tindak pidana umum di sini ataupun tindak pidana khusus terkait tindak pidana di bidang mereknya ataupun nanti gugatan perdatanya juga itu kita sudah selesai. Nah makanya dari itu tinggal menunggu ya bagaimana teman-teman semuanya yang sudah terlanjur menjadi korban, apakah akan diem atau ingin memperjuangkan ya kan, akan memperjuangkan hak-haknya begitu. Nah silakan nanti kami tunggu ya Sobat Smart semuanya, Sobat Riba Kesesanti semuanya gitu. Ada lagi? Jadi Sobat Smart juga Bu, karena buat teman-teman yang nanti mendaftarkan merek melalui SCC itu ada diskonnya loh ya. Jadi nanti untuk bab yang lain ya bisa silakan mendaftar. Nanti juga edukasi berkenaan dengan pentingnya merek di zaman digital ini, saya kira juga akan sangat membantu teman-teman yang memang serius berusaha dan ingin melengkapi usahanya dengan merek. Jadi mungkin ini pengalaman juga buat Pak Taufik sendiri ya, ketika sudah memiliki merek dan juga membranding, tapi ternyata sebegitu pentingnya harus mendaftarkannya gitu ya Pak ya. Jadi sekarang pun lebih pede. Kalau kemarin sebelum ini kan kejadian sebelum terjadi pendaftaran merek dilakukan ya Bu ya. Jadi pada waktu itu saya juga agak-agak nggak pede gitu kan. Ini benar nggak sih merek saya gitu kan. Dengan adanya merek ini, walaupun tentu dalam hari ini juga kita ingin meniatkan betul-betul SCC betul-betul untuk umat gitu ya, perjuangan bebas riba, tetapi bahwa kita butuh teritori untuk mengamankan dari pihak yang tidak bertanggung jawab harus dilakukan dengan cara ini. Iya, punya dasar hukumnya, punya legalitasnya, sehingga keyakinannya semakin bertambah. Iya. Bahwa ini memang punya saya gitu. Iya. Jadi ketika dipakai dan dimanfaatkan oleh orang lain, kita bisa mengatakan bahwa apa yang Anda lakukan tidak punya dasar. Iya. Seharusnya bisa melakukan hal yang lebih baik kan gitu ya. Iya. Baik, Sobat SCC semuanya, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.